Terima kasih Anda kembali bersama kami dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Sri di Palembang. Selamat malam Pak Sri, silakan dengan komentar Anda. Jadi begini, saya dengar itu masalah tambang ini ya. Gubernur Sumatera, gubernur mana itu? Gubernur ini ya, NTT Sultra. ya. Ya, halo? Ya, silakan Halo? Pak. Ya, halo? Halo? Silakan Pak Sri, kami Halo? sudah mendengar. Ya masalah izin tambang ini, Bu. Nah, saya mau komentari sedikit. Kalau masalah tambang ini saya kira semua gubernur itu pasti ada mainnya dengan masalah pertambangan ini, Bu ya. Ya. Halo? Nah. Iya, baik. Nah, jadi bukan gubernur yang sekarang diperiksa itu Nur Alam ini, bukan. Seluruh itu, termasuk di Sumatera Selatan, termasuk Lahad, Bangka itu kan. Nah, Ya. itu perlu dicek juga, diselidiki juga lah. Karena mereka sendiri yang punya lokasi di situ. Iya. Nah, jadi merusak ini tatanan ini. Iya, alam jadi di sana. ibaratnya mereka Seperti punya daerah tambang kekuasaan batubara di tersendiri ya Lahad, Pak gitu ya, kan. yang dimanfaatkan Ya. oleh mereka Pak Ya. Sri. Di Bangka itu, Iya. Bangka Belitung itu, Tambang Timah itu. Jadi Ya. kalau memang kita serius, periksa semua gubernur-gubernur yang ada izin-izin tambang ini. Ada Baik. main semua itu, pastilah itu. Baik, ya, periksa semua. ya, Terima kasih ya. Pak Asri atas komentar Anda. Baik, ya Mas Tama gimana komentarnya? Apakah kita memang harus membuka semua gubernur di Indonesia ini? Ya sebetulnya kan soal kasus korupsi sumber daya alam ini kan sebenarnya sangat mengerikan ya, soal natural resources ini kan. Karena apa? Buat saya, kalau udah korupsi yang hubungan sama sumber daya alam itu dia unlimited kerugian negaranya. Kenapa? Dia nggak akan berhenti sampai sumber daya alamnya habis. Kalau dia korupsi APBD-nya habis, selesai itu korupsinya. Tapi kalau hubungan sumber daya alam, misalnya tambang, sampai tambangnya habis. Nah, yang dicelakakan begini, kalau kita lihat kecenderungan ya di beberapa tempat, tadi disebutkan kan, cek aja semua tempat, saya setuju. Kalau tempat yang kaya akan sumber daya alam, korupsi itu akan geser polanya nggak lagi ngambil APBD, tapi dia akan jualan izin. Dia akan jual sumber daya alam. Dari itu dijual, pengusaha mengelola, kemudian dapat kickback. Nanti bisa buat biaya politik, bisa buat memperkaya diri sendiri, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian terjadi di hampir setiap tempat. Ya menurut saya setuju bahwa kemudian memang harus ada revisi. Makanya kemudian ada yang moratorium itu, dan menurut saya sangat setuju itu dilakukan. Oke, baik. Kita terima dulu penelpon lagi. Pak Viking, selamat malam Pak. Dari Surabaya ya Pak ya? Iya, Silakan selamat Pak, malam. ya dengan komentar Anda. Iya, begini Mbak. Saya kira ini kalau kebetulan Gubernur Sultra itu ada kelas saya. Ya, ada kelas saya. Dan kalau saya lihat tambang, di sana itu hampir semua gubernur di Sulawesi Tengah begitu juga. Bahkan ada satu orang itu sampai 5 punya isu tambang nikel. Saya bingung, di rumah saya nggak ada, ini satu orang 3 punya isu penambangan. Iya, jadi saya kira bukan saja gubernur, mungkin bupati juga bisa terlibat. Ya. Kemudian kalau gubernur ini kan di kiri kanan punya orang-orang yang cari investor. Iya. Baik. Saya kira kasus Nur Alam ini pembelajaran dan perlu diusut tuntas. Baik, Ya, terima sekian. kasih Pak Vicky sudah bergabung sama kami. Nih Pak Satya, mungkin perlu juga diperiksa misalnya apakah bupati juga terlibat, bahkan mungkin apakah dia punya backingan misalnya dengan pemerintah pusat sehingga akhirnya bisa dengan luasa mengeluarkan izin-izin tambang seperti ini. Ya ini menjadi masalah sebetulnya. Makanya pada waktu kita dalam posisi merevisi Undang-Undang Minerba itu memang ada satu wacana gitu, apakah tidak sebaiknya ditarik saja ke pusat, karena permasalahan perusakan terutama sumber daya alam kita dengan kita memberikan kewenangan ke daerah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita tutupin ya, karena masalah lingkungan, masalah pemberian izin yang mudah dan tumpang tindih, apalagi kalau sudah menjelang pilkada, ya itu mudah sekali dia mengeluarkan izin misalkan. Itu kan fakta. Ini saya berbicara berdasarkan daripada apa yang dilaporkan, dan itu masuk ke dalam tim yang sekarang lagi menggodok revisi daripada Undang-Undang Minerba.
saya tahu tantangannya. Begitu itu ditarik ke pusat, pasti yang daerah asosiasi, Iya. ya itu Ramai pasti itu pasti akan ramai. Iya. Dia akan mengatakan ini kan otonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi- bagaimana kemudian itu mengantisipasi itu? Ya justru itu yang sekarang kita harus berbicara dengan apa yang terjadi ya, dan mereka harus menyadari kalau memang tidak memiliki cukup sumber daya manusia, tidak ada governance yang benar gitu di tingkat provinsi ataupun tingkat daerah, ya mereka sebetulnya tidak layak untuk kita beri kewenangan untuk memberikan izin. Karena saya ambil contoh ya yang sudah cukup lama dan pengelolaan sumber daya alam kita itu di sektor minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi itu kan luar biasa, polisinya banyak banget. Ada SKK Migas, ya kan, belum lagi nanti badan-badan audit mulai daripada BPKP, BPK itu juga ikut mengaudit. Belum lagi si kontraktor juga mempunyai auditor. Ya, lantas kalau di sektor minyak dan gas bumi itu perpindahan dari eksplorasi menuju eksploitasi itu izin yang dikeluarkan tidak pandang maksud saya bukan hal yang mudah gitu. Betul-betul dicek ada due diligence-nya benar nggak ini dari eksplorasi sudah bisa meningkat kepada eksploitasi. Di daerah mau eksplorasi ke eksploitasi sangat mudah. Tidak ada pengecekan di lapangan apakah tiba-tiba betul. berbahaya. Tahu-tahu sudah berubah dia. Izinnya sekarang menjadi izin eksploitasi gitu. Nah, belum lagi nanti misalkan mengeluarkan izin lingkungan gitu yang dikeluarkan oleh daerah. Ya, padahal kalau di industri yang besar itu yang namanya itu harus AMDAL. AMDAL harus ada public consultation, ada segalanya. Ini kan dilewati semua. Nah, ini yang menurut saya koreksi sebetulnya antara daerah dengan pusat. Jadi kalau pusat nanti ini karena belum diputuskan, jadi saya mohon para kepala daerah jangan bereaksi dulu. Tetapi ini apa yang saya utarakan di sini adalah wacana yang kita lihat kalau memang ternyata itu mesti ditarik ke pusat harus menyadari gitu karena faktor-faktor seperti itu. Nah, Mas Tama, ini kan kalau kita lihat tadi ada bupati, kemudian juga ada gubernurnya, bahkan gubernurnya ini Nur Alam mendapatkan bintang Mahaputra Utama. Ini kan juga ibaratnya tambang dia harus CNC, harus clean and clear kan untuk bisa mendapatkan bintang ini. Nah, apa yang terjadi menurut Anda? Iya, kalau dalam pandangan saya kan kalau udah bicara korupsi ini kan kadang-kadang dia nggak pandang bulu ya, siapapun yang melakukan. Mau dia orang paling berprestasi maupun orang yang memang dia memegang jabatan tertinggi kan itu bisa siapa aja bisa melakukan. Ya contoh paling gampang misalnya. Di Indonesia ini kan hampir semua kementerian menterinya pernah tersangka misalnya. Misalnya dia kalau bicara soal soal moral, Menteri Agama pernah tersangka. Dia kan agama, dia ngerti soal agama, tersangka korupsi. Artinya kalau tadi soal Mahaputra dan segala macam, dalam pandangan saya kalau udah bicara soal memang itu bicara soal uang, rakus itu bisa bikin orang lupa diri. Cuma yang menurut saya penting adalah problem dalam perkara ini kan sebetulnya pangkal masalahnya ada pada mapnya Indonesia yang memang belum terintegrasi. Konsep one map itu loh. Jadi misalnya di Samarinda misalnya, itu tumpang tindih lahan itu membuat luas izin tambang itu lebih luas daripada wilayah Samarindanya. Nah ini yang kemudian pemerintah belum punya. Menurut saya memang harus diawali dari situ sehingga jelas nih. Ini tambang luasnya segini betul, tidak ngambil tambang yang lain, ini nggak lagi izin tumpang. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga mau dicek misalnya tadi, oh ini bisa nih izinnya udah naik. Jangan ke situ dulu, mapnya dulu aja nih belum beres di Indonesia ini. Ada punya versinya departemen apa, versinya departemen apa. Ini yang kemudian sengkarut di Indonesia. Oke, baik. Kita akan berbincangkan lebih lanjut lagi seperti apa nanti kasus ini akan berkembangnya. Kami akan kembali sesudah berikut ini, pemirsa tetap bersama kami.